Halo, apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan sehat, salam sejahtera selalu dengan saya Bung Ropan dan kembali saya di Rai Soccer TV. Saya akan bercerita atau membahas ya di sini bagaimana hasil evaluasi setelah kita gagal di putaran final U19 yang berlangsung di Uzbek. Kita berada di grup A dan sekarang pasukan Sintayong sudah kembali ke tanah air. Namun kita tidak malu-maluin aja ya. Kalah 3 kali kalau bermain di grup A, kita masih bisa menang sekali lawan Suriah dan bahkan bisa menahan tim kuat seperti tuan rumah Uzbekistan dengan 0-0. Kita hanya kalah dari Irak dengan 2-0. Nah, banyak saya pikir ya evaluasi yang ada bagi STY setelah mengarungi 3 pertandingan, dilihat kelemahan-kelemahan tim kita untuk diperbaiki dalam kita mempersiapkan diri, di mana kita tahu bersama Muhammad Ferrari dan kawan-kawan itu akan bertarung di putaran final Piala Dunia U20 di mana Indonesia sebagai tuan rumah, dan ini memang harus maksimal benar ya, biar kita juga tidak sekedar sebagai tuan rumah tapi kemudian hanya lewat begitu saja. Di fase grup sudah kalah, bahkan mungkin bisa kalah 3 kali. Ini tidak boleh terjadi karena Ketua Umum Erick Thohir sudah mengatakan ya, kita harus sukses sebagai tuan rumah, sebagai penyelenggara dengan baik, dan juga tim nasional harus bisa ada pembuktiannya, paling tidak loloslah dari fase grup. Nah, kalau lolos dari fase grup berarti berbicara di 16 besar. Ya, kita harus lolos. Tapi kan ini kan bukan perkara mudah ya untuk kita langsung bicara lolos, karena ditentukan dengan undian di fase grup. Nah, kita sebagai tuan rumah ada di grup A memang. Cuma kita tidak tahu siapa lawan-lawan kita. Bisa aja dari sana Inggris, atau Italia, ya, atau Slovakia, Prancis. Ini kan tim-tim kuat. Belum lagi dari Amerika Latin, dari Afrika. Ya. Jadi semua akan ditentukan nantinya dalam undian. Makanya persiapan tim kita ini setelah dari Uzbek itu harus betul-betul baik. Sudah ada kabar terakhir bahwa STY ini akan membawa tim U20 kita untuk berlatih TC jangka panjang menghadapi Piala Dunia U20 kita itu di Korea. Berlatih di Korea di negerinya Sintayong. Nah, kalau berlatih di Korea berarti harus mendapatkan latihan uji coba yang bagus. Selain berlatih tentunya memilih lawan-lawan yang oke untuk tim kita. Dan semoga kita bisa bermain dengan tim U20-nya Korea Selatan. Kalau Korea Selatan bisa lolos ya, di Piala Dunia lebih bagus. Dan ini tugas bagi STY untuk melobi agar kita bisa bermain, menguji kekuatan kita dengan ini. Percuma kita sudah ada di Korea tapi kita tidak bisa bermain dengan mereka. Semoga ini bisa terwujud. Nah, apa yang terjadi di Uzbek dalam 3 pertandingan memang kelihatan sekali bahwa passing kita masih berantakan, masih kurang ya. Memang kalau dari segi bertahan oke lah, terutama ketika bermain melawan Suriah dan kita bisa menahan imbang Uzbek, tetapi tetap ya banyak kelemahan yang terlihat, yaitu selain passing, finishingnya kita masih kurang, masih lemah ya, karena kita hanya bisa membuat 1 gol dalam 3 pertandingan ya, walaupun ada 2 clean sheet terjadi di sana. Transisi permainan juga kita masih kurang baik. Nah, ini kan dilihat semua oleh STY, harus ditambah dengan cepat ya. Komunikasi di lapangan juga terasa masih kurang. Banyak hal saya pikir, cara kita merebut bola, meraih bola lawan ya, kemudian pergerakan kita di lapangan, ini semua tentunya ada evaluasi dari STY setelah kembali dari Uzbek. Nah, di Korea tentunya diharapkan kita akan jauh lebih baik. Dan tentunya dengan berharap bahwa Marcelino yang tidak bermain ketika di U20 di Piala Asia di Uzbek, diharapkan bisa ikut di dalam tim dalam persiapan Piala Dunia di U20. Selain Marcelino kan kita kehilangan Santaris. Yang ini gelandang bagus yang akhirnya mengalami cedera ya. Kemudian dia dipulangkan dari Uzbek. Jadi memang kita butuh gelandang-gelandang yang baik. Ini juga kerja keras, tantangan bagi STY untuk mengambil pemain-pemain yang oke. Contohnya Marcelino, kalau Marcelino cedera, siapa yang bisa bermain? Dan sekarang ada Ahmad Maulana, ada Arkan Fikri memang oke, tapi kita perlu lagi. Ya walaupun nanti Mas Yuliono juga di sana, tapi kita harus punya gelandang, lebih dari 6-7 gelandang yang bisa kita siapkan untuk persiapan di Piala Dunia. Nah, ini kan harus cermat benar bagaimana STY memilih pemain.
yang dia butuhkan sesuai dengan keinginan dia. Nah, semoga juga 3 pemain yang akan dinaturalisasikan yang sejauh ini sudah ada di DPR itu dalam waktu dekat terwujud, karena kita butuh memang. Kalau semua pemain lokal, saya ragu ya dengan kekuatan kita tidak bisa berbicara banyak di Piala Dunia U20. Dan kita butuh pemain-pemain ini, pemain tambahan, pemain keturunan ini yang masih muda-muda. Dan bahkan kalau cuma 3, ya kan ada 3 sementara ini yang lagi digodok. Cuma memang di DPR masih reses. Tapi Presiden sudah taken, ya itu ada Justin Hubner, ada Ivar Jenner, ada Rafael Struijk. 3 ini kalau setelah masa reses sudah ada, kemudian di sidang paripurna mereka disetujui semua, ya kemudian dan diambil sumpah untuk mereka menjadi warga negara Indonesia, diatur lagi untuk alih status mereka dari alih federasi, ya. Saya pikir ini akan bagus kalau 3 ini sudah bermain. Tapi kan saya pikir terasa masih kurang, karena sudah kelihatan juga ketika di Spanyol, ya, di Costa Calida sana di Legion itu tidak kuat juga untuk bermain. Memang secara ini, tapi kita butuh mungkin 5-6 pemain lagi, ya, sehingga kalau ada 6 pemain, ya, kualifikasi di sana mungkin bisa tertutup cara bermain kita bagus. Jadi di semua ini misalnya di depan ada 2, di gelandang ada 2, di belakang ada 2, kan ini baik ya, buat kita. Tapi kalau dengan 3 itu perlu kerja keras, karena tim-tim yang akan datang nantinya ke Indonesia untuk bertarung dengan kita itu ya tidak, itu levelnya tuh di atas kita semua. Kalau kita bermain di Piala Asia udah kelihatan bahwa kita susah sekali ya untuk bisa bertarung, ya, bisa memenangkan laga, apalagi di Piala Dunia U20 dan semua tim-timnya hebat semua. Makanya kualitas pemain juga yang harus dipilih oleh STY ini, ya, kualitas yang mumpuni, yang bagus, yang levelnya untuk bisa bermain di tim U20 kita. Nah, kalau dengan hanya berharap terhadap Justin Hubner, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk, ini mungkin tidak akan mampu buat kita, ya. Nah, semua tergantung dari federasi, dari Erick Thohir sebagai ketua umum untuk bisa melihat ini, dan STY kebutuhannya harus dipakai. Karena kan kita berpacu dengan waktu, ini sempit sekali waktu kita untuk bisa mengejar ke sana. Kalau kita membutuhkan tambah lagi 3 pemain, naturalisasi lagi, kan waktu butuh prosesnya lagi. 3 ini aja belum selesai, apalagi kita mau masuk 2-3 pemain lagi. Jadi ini menjadi pergumulan kita, yang menjadi tantangan besar buat kita, ya. Semoga kita bisa tampil dengan baik nantinya di U20. Tentunya kita masih punya penjaga gawang yang lah, ada Dava yang tampil lumayan, ya, baik ya di Piala Asia U20, dan ini sudah menunjukkan kapasitas dia sebagai penjaga gawang utama di tim U20. Di belakang juga kita punya Muhammad Ferrari, ya, ada Kakang Rudianto yang Robby Darwish, ini satu aset yang harus dipegang dengan kuat oleh STY. Kalau ada Justin Hubner tentunya akan lebih baik. Tapi itu saya bilang tadi, tidak cukup kalau cuma dengan 3. Ya, semoga ini menjadi pemikiran pilihan bagi kita untuk bisa mempertimbangkan perlu apa enggak masuk lagi 2-3 pemain naturalisasi. Semua kembali ke federasi dan STY akan melihat. Sampai di sini saya berbicara dengan tim nasional kita dalam persiapan menuju latihan di Korea dan juga mempersiapkan diri tampil di Piala Dunia U20, di mana kita sebagai tuan rumah. Ya, dengan Bung Ropan, ingat bola itu bulat, giring terus.